Aduh, kacau. Tentang perlakuan khusus. Ini untuk boneka-boneka ini apakah ada perlakuan khusus ini? Perlakuan khusus kalau dari tiga ini ya. Dari tiga ini yang perlakuannya agak khusus sebenarnya cuma Pak Desyukur sama Lola. Tapi perlakuan khususnya yang seperti apa? Nah itu kan perlu kita ulik nih kan. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Kak Usmut, Ustadz paling imut. Wah, waduh. Oke, kali ini kita akan Diskusi kan? Oh, Ya? diskusi. Diskusi aja. Ini podcast ya. Ya ala-ala ya. Jadi ini masuk ke konten puasa. Puasa. Podcast untuk anak dewasa. Oke, anak Tapi dewasa. untuk video kali ini anak-anak boleh nggak kira-kira? Boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Jadi puasa kali ini podcast untuk anak-anak dan dewasa. bisa masuk. masuk. Oke, biasa puasa itu bahasan tentang yang agak dewasa. Jadi anak-anak nonton. Oke, sip. Biasanya. Ya. Tapi konsep awalnya puasa itu adalah pembahasan yang bisa membuat kita lebih dewasa. Entah itu dari pemikiran, cara bersikap, sifat kita agar bisa lebih Dewasa. Nah, Bukan kalau di sini nanti lu aneh terus. Ini ada orang dewasa kok main boneka. ini yang perlu kita bahas. Mantap. Mainnya kok sama boneka. Iya nih, boneka. Ini lagi ngetren juga kan ya sekarang ya. Tapi bukan boneka yang ginian. Beda lah ya. Apa itu namanya? Apa namanya? Apa itu? Aku kok lupa sih. Aduh. Lagi ramai. Lagi ramai. Spirit Dolls ya, Spirit Dolls. Aduh. Sebelum kita masuk ke Spirit Doll, teman-teman banyak yang belum kenal mungkin. Padahal ini sudah terkenal Aduh, di kalangan ya. Teman-teman sendiri ya pada kenal jelas. Jadi teman-teman kosong ada yang belum kenal. Ya. Ini Kak Radit Fan. Ya, halo teman-teman Kak Usmut Jos ya, saya Radit Fan dan saya aktif di seni bermain boneka atau yang biasanya disebut dengan seni ventriloquist. Fan itu diambil dari istilah ventriloquist. ventriloquist bahasa apa? Ventriloquist itu sebenarnya dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin itu dari dua kata, ventral dan loqui. Ventral itu artinya perut, loqui berbicara atau suara. Nah, jadi gitu tuh. Berarti perutnya bersuara. Ya enggak juga dong. Ventriloquist. Iya, cuma kalau di Indonesia pun ada yang menggunakan istilah seni suara perut katanya. Padahal secara prakteknya itu jelas salah total. Tetap kita kalau ngomong kan pakai organ bicara ya, bukan dari perut. Jadi ventriloquist itu kenapa kok jadi dianggap seni suara perut? Karena ketika kita menyuarakan pakai suara boneka, bibir kita nggak gerak, minim pergerakan. Jadi seolah-olah orang melihatnya kayak suaranya itu datang dari perutnya, padahal enggak. Tetap aja ada teknik-teknik tertentu yang perlu dipelajari gitu. Kalau perut bukan bersuara, tapi Keroncongan. bisa juga nari. Ya? Iya tadi. Oke. Kesibukan selain di dunia ventriloquist Kesibukan macam-macam sih, mulai dari ngajar bahasa Inggris, terus mengelola tempat ini. Wah, ini. Rumah kebab dan kopi, beruang ya, rumah kebab dan kopi, dan juga ya masih ada juga di seni panggung, mendongeng dan juga komedi sekali gitu. Dulu sempat keliling-keliling dulunya, berkelana malah. Mulai dari Indonesia's Got Talent Indosiar waktu itu 2010. Terus di stand up Metro TV dari 2012 sampai sekitar 2015, 14 atau 15 saya lupa. 15, saya masih ada di stand up Metro TV 2015. Terus di Suci 6 Kompas TV di 2016 gitu. Aktif di sana. Oke, itu sedikit perjalanan. Iya, perjalanan karir ya. Oke, ini kita masuk ke sini. Kita kenalan dulu lah. Kenalan dulu ya, di sini saya biasanya pakai
ada sebenarnya ada 4 sih, cuman yang satu lagi main di hutan nih, karena bonekanya orang hutan. Oh. Ada sih sebenarnya ikut, cuman tadi nggak tahu hilang kemana gitu, ke hutan gitu ya. Nah di sini saya ada, ini yang paling sering saya gunakan, boneka Lola. Oh ini bentuknya emang bener-bener kayak boneka mainan anak-anak ya, boneka. Makanya ini yang paling sering saya gunakan untuk dari awal tuh, dari di IGT Indosiar, terus di stand up Metro, stand up Kompas TV, sampai sekarang mendongeng, yang paling sering saya gunakan Lola. Karena emang bentuknya kalau saya boleh bilang bentuk yang paling bisa diterima semua kalangan. Oh iya, anak-anak. Anak-anak ngelihatnya lucu gitu kan, yang dewasa ngelihatnya juga ya ini boneka gitu kan, boneka yang nggak terlalu menyeramkan gitu ya bagi sebagian orang, jadi masih bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, ini Lola. Nah yang ini nih, ini lumayan orang kadang banyak yang bilang serem. Ini boneka Joni. Senyum. Ya senyum sih, mas senyumnya kelihatan kayak serem aja dengan sorot mata ya. Apalagi matanya bisa ngelirik gerak kanan kiri ya, mungkin biar kelihatan ya dari dekat. Nah ini gerakan matanya bisa ngelirik, dan mulutnya juga pergerakannya mangap-mangapnya itu kayak banyak yang bilang serem aja. Cuman ini saya nggak pernah pakai ini untuk event dongeng. Biasanya dipakai Lebih ke konten YouTube sih. Oh, YouTube. Jadi bahas-bahas hal-hal yang gimana ya, kalau di YouTube kan kadang kita kontennya ada yang agak-agak sensitif ke arah politik gitu kan. Nah, jadi saya gunakan sebagai simbol boneka gitu kan. Boneka yang merasakan hidup sebagai seorang boneka itu kayak orang yang dijadikan boneka juga gitu. Nah, jadi sindiran-sindiran sosial. Ini banyak pakainya Joni, jadi lebih ke konten komedi untuk di YouTube sebenarnya, di YouTube saya. Subscribe ya. Iya. Ada ya di tombol ya, di deskripsi biasanya. Nah ini nih Pamungkas nih. Ini Pak D ya, Pak D cukup. Pak D ini karakternya apa? Karakter orang tua gitu ya. Kalau kita perhatikan dari gerakan bentuk wajahnya, dan memang seolah-olah kayak kulitnya lah. Ya ini detailnya sangat luar biasa, karena memang dari semua boneka saya, dari segi harga ini yang paling Luar biasa. paling ya nguras kantong juga gitu kan, karena memang dari Amerika diimpor, dan di bahannya juga latex, bahan karet. Meskipun bahan latex itu bahan yang paling sensitif untuk boneka, kena panas sedikit dia lengket, kadang meleleh gitu ya. Kalau di bagasi mobil kelamaan itu nggak bisa nih, pasti rusak. Ini aja udah beberapa teksturnya sudah mulai kotor dan juga melotot. Iya. Nah Pak D ini juga untuk konten anak-anak biasanya nggak saya bawa. Takut. Sampai sekarang anak saya pun yang udah TK, yang udah SD, kalau melihat Pak D itu kadang dia nggak berani dari dekat. Soalnya kayak dari tekstur kulitnya kayak benar-benar. Iya, kayak bener-bener orang gitu kan, kayak bener-bener hidup. Ya ini juga biasanya saya pakai untuk konten-konten YouTube, Instagram video, Instagram Reels itu untuk karena dia sosoknya orang tua, jadi lebih kayak memberi nasihat. Sosok orang tua gitulah ya, yang ngasih nasihat, ngasih petuah cucunya. Iya, jadi dia lebih ke sosok orang tua yang ngayomi gitulah ceritanya. Nanti kita akan coba minta nasihat-nasihat atau beberapa kalimat dari Pak D, Lola, sama Joni. Oh iya ya, bisa. Nanti di akhir apa ya? Oke. Kita akan bahas spirit doll dulu. Waduh, ya ini spirit doll nih, Pak D harus istirahat dulu nih. Saya lagi rame. Rame banget. Ya, saya juga. Pak. Sebenarnya udah lama ya kan. Iya. Saya pernah dengar tentang spirit dolls itu kan sudah malah dari Agustus malah ada. Iya, dari awal tahun malah pernah melihat ada beberapa selebritis ya. Selebgram yang mengoleksi boneka-boneka. Waktu itu ada yang bahan porselen lah, waktu itu istilahnya belum spirit dolls banget, istilahnya bukan spirit doll, masih porselen apa gitu ya, porselen dan bahan porselen, terus muncul lagi istilahnya spirit doll. Baru ngetren nih spirit doll. Tuh. Mengadopsi boneka bayi.
Boneka bayi, iya. Ujung-ujungnya boneka arwah. Nah, itu dia boneka arwah. Secara umum dulu, menurut seorang ventriloquist. Iya. Kami pun ya sebagai ventriloquist kadang menggunakan istilah adopsi, jujur aja. Mengadopsi boneka ventriloquist. Kita kadang juga menggunakan istilah adopsi. Tapi itu gimana ya, secara niat gitu ya. Secara niatnya bukan benar-benar terus seperti mengadopsi anak, itu enggak. Bahkan kalau untuk sekarang malah kadang kita udah nggak pakai istilah adopsi lagi, beli di mana, bikin di mana gitu kan. Kadang boneka jenis apa, ini kan ada dua, hard figure, soft figure. Hard figure-nya seperti Johnny yang bahannya plastik, ada yang plastik, ada yang fiber, ada yang kayu. Kalau kayu identik sama Pinocchio kan, kayu. Nah itu kan hard figure. Ada yang soft figure seperti Lola dan juga Pak D. Ini kita ya nganggapnya boneka gitu kan. Beli di mana? Oh di Axtel misalkan yang Pak D di Amerika gitu kan. Jadi istilahnya beli aja udah sekarang. Kalau dulu beberapa pemain ventriloquist juga menggunakan istilah adopsi, tapi bukan terus mengadopsi seperti ngadopsi anak yang dimandiin tiap hari gitu ya, dikasih makan. Sejauh ini nggak pernah sih yang apa ya, lucu aja, kadang geli gitu ya. Boneka dikasih makan, yang makan siapa? Emang dia bisa makan kan? Enggak juga gitu. Lepas dari keyakinan beberapa orang maupun beberapa agama tertentu kali ya, yang apa namanya, mungkin ada yang beberapa keyakinan di agama tertentu kita bisa memberi makan arwah leluhur dan sebagainya. Itu medianya lewat boneka. Nah ini mungkin lepas dari itu ya, itu kalau itu kan mungkin memang sudah ada ritual agama tertentu. Saya tetap menghormati kalau memang itu ritual agama tertentu. Tapi kalau untuk secara pribadi, saya pribadi, karena saya seorang muslim, ya enggak, dalam sejauh pengetahuan saya belajar agama Islam ya, nggak ada gitu. Jadi lucu aja sih gitu buat saya. Itu mahal ya? Mahal, iya mahal banget. Ini ya, untuk info aja, boneka saya dari 3 ini, yang paling mahal itu Pak D. Pak D itu waktu saya beli, harganya $250. Kali 14, ya kan itu sekitar 7 juta, kurang lebih 7 jutaan. Itu belum ongkos kirim. Tapi kalau saya kemarin Pak D ini, saya nitip saudara saya yang kebetulan kerja di Amerika. Jadi dia bawa pulang ke Indonesia, jadi nggak kena pajak lain-lain. Jadi udah kondisinya, tapi udah nggak pakai box, ibaratnya udah mainan gitu kan. Jadi nggak kena shipping maupun pajak. Jadi saya bulat $250 itu aja bayarnya. Ini yang paling mahal segini. Tapi yang Spirit Dolls itu ada puluhan ratusan juta gitu ya. Jadi agak-agak wow gitu untuk sebuah boneka harga 100 juta. Waduh, saya mungkin kalau misalkan saya punya 100 juta nih ya, saya mendingan buka outlet baru nih ya. Buka outlet baru, nyari tempat baru aja, kita buka bisnis baru lagi. Kalau saya sih lebih milih ke sana gitu kan. Apa kira-kira alasan mereka ya kira-kira? Alasannya itu mungkin bisa bermacam-macam ya. Kalau saya dari sudut pandang saya sendiri sebagai ventriloquist ya, kalau saya jelas yang pertama menganggap boneka itu mainan, udah mainan, terutama untuk anak-anak, karena juga saya lebih banyak aktif di dongeng untuk anak kan. Niat pertama mungkin ada yang beli sekedar buat mainan, ya kayak beli Barbie aja gitu, buat mainan gitu kan, atau buat pajangan gitu. Terus kalau niat mereka mungkin ada lagi yang niatnya itu untuk hobi koleksi gitu kan, buat koleksi. Dalam pemain ventriloquist juga ada tuh yang dia secara profesional bukan sebagai seorang ventriloquist, dalam artian kerja sebagai seniman panggung ventriloquist enggak. Bahkan saya ada beberapa kenalan ventriloquist di Indonesia itu profesinya itu dokter spesialis apa yang berhubungan sama sinar X, radiologi. Nah, spesialis itu, tapi dia punya koleksi boneka-boneka ventriloquist itu hampir
dulu saya pernah ditunjukkan itu satu ruangan, satu kamar gitu, dia punya koleksi berjajar-jajar. Memang dia suka gitu kan, buat koleksi, hobi gitu. Terus ada lagi sahabat saya juga yang ada di Bandung, itu Pak Budi Haha namanya, itu yang paling senior di Indonesia. Beliau juga punya impian membuat museum. Wah, Museum ventriloquist. boneka-boneka semua. Boneka-boneka ventriloquist, mulai dari boneka yang paling legend ya di Indonesia, mungkin untuk generasi kita masih ada beberapa yang kenal dengan nama Pak Gatot Sunyoto. Iya. Almarhum Pak Gatot Sunyoto. Itu boneka tongkinya Pak Gatot itu sekarang ada di rumahnya Pak Budi. Terus ada lagi di atasnya Pak Gatot Sunyoto itu ada Pak VM Mariun. Nah, itu yang pertama kali Iya. membawa ventriloquist ke Indonesia, yang dikenal membawa boneka seni ventriloquist ke Indonesia, dan memainkannya dalam industri dunia hiburan. Itu Pak Mariun, julukannya VM, ventriloquist magician. VM Mariun. Nah, itu bonekanya juga sekarang dibawa oleh Pak Budi. Jadi memang mengoleksi boneka gitu kan, dan apalagi buat saya ini salah satu impian yang sangat mulia bagi pemain ventriloquist, mendirikan museum ventriloquist. Nah, itu kan niatnya juga asik tuh. Iya. Buat koleksi gitu kan. Kalau koleksi harga segitu masih masuk aja. Masuk aja. Karena hobi kan. Hobi. Koleksi. Ya, banyak teman-teman kartu juga. Kartu, iya. Ada Kartu puluhan lah. juta. Kartu sampai puluhan juta. Orang kan mungkin kalau Kalau orang kita yang biasa, apaan sih kartu remi gitu kartu kan. remi harganya 70 juta. Iya, padahal di minimarket 10 ribuan, 5 ribuan ada kan. Tapi hobi koleksi. Hobi, Kalau ya koleksi. Rubik juga. Rubik, ya dulu pernah. Masih ngoleksi. Masih ya koleksi. Yang paling kecil saya kukuin. Oh ada. Ada. Cuma 100.000. Waduh, bayangkan main gimana? Saya kukuin main. Nggak pakai pingsan. Iya, itu kalau koleksi ya, mungkin ada yang Koleksi masih masuk. spirit dolls itu ya, mungkin ada yang kolektor boneka. Nah, ketika ada satu tren baru, wah ini kayaknya layak untuk dikoleksi misalkan. Ya, kolektor itu kan kalau saya bilang kadang dari sisi kejiwaan itu bukan sesuatu yang salah ya, cuman berbeda dengan orang umum. Nah, kalau bahasa logika saya sih lebih ke arah sana. Bukan terus nggak normal, enggak, tapi berbeda dengan logika orang awam lah, orang umum kan. Ngapain sih gitu? Burung ya ratusan juta loh. Burung perkutut ada yang sampai ratusan juta. Ntar kalau mati gimana? Ya nggak mikir sampai ke sana. Ada kepuasan. Nah, Sendiri sampai hobi juga kan. iya, Hobi mancing. hobi mancing. Seharian mancing. Ya kalau sudah suka mau gimana kan? Gimana lagi? Makanya kadang ada orang yang quotation yang pernah saya baca, cinta sejati adalah ketika orang bisa mencintai sesuatu tanpa ada alasan. Nah, itu sama kayak kolektor kan. Kalau ditanya, kamu kenapa kok ngoleksi boneka? Suka aja. Sukanya kenapa? Nggak tahu. Nah, itu mungkin udah nggak bisa dijelaskan. Itu udah feel ya. Kepuasan sendiri nggak bisa dijelasin. Betul, kadang-kadang itu kepuasan. Itu kan alasan beberapa alasan. Terus apalagi ya alasan yang unik mungkin. Nah, ini saya pernah ada ada baca artikel tapi ini artikel itu orang luar negeri. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada atau enggak yang seperti itu. Dia mengadopsi spirit dolls atau boneka arwah itu karena dia yakin dengan memiliki spirit dolls itu akan mendatangkan rezeki. Wah. Nah, ini nih, mendatangkan rezeki lah, membuat hari-harinya lebih bersemangat dan sebagainya. Nah, yang ini sih kalau saya pribadi agak nggak masuk kalau logika saya. Kalau hobi itu masih bisa lah saya terima secara logis. Tapi kalau untuk keyakinan sudah masuk keyakinan situ ya, sangat berbahaya. Bahaya banget, apalagi kalau untuk ya saya rasa agama apapun kayaknya ibarat ini ya menduakan Tuhan gitu kan, atau menjadikan sosok yang mungkin kalau di masa lalu banget ya,
mungkin ada yang menyebutnya sebagai berhala kali ya, membuat sesuatu untuk disembah diri gitu kan. Ya aneh aja sih kalau saya kalau sampai yakin Sampai ke sana lah. boneka. Dan kalau dari keilmuan modern mungkin ini masuknya lebih ke sugesti aja sih ya kayaknya ya. Jadi ketika punya boneka terus memang pada waktu itu dia sedang membuka sebuah bisnis misalkan, terus tiba-tiba bisnisnya laris tuh kan pasti gara-gara boneka. Nah, Larinya ke situ. sugesti jadinya kan. Jadi nggak tahu juga sih kalau dalam ventriloquist. Saya rasa kami ya, saya di komunitas saya ventriloquist Indonesia nggak ada yang kayak gitu loh. Terus punya boneka terus nganggep wah saya bisa sukses, saya bisa punya rezeki banyak itu karena boneka saya. Enggak, usaha memang usaha aja, usaha sendiri gitu kan, usaha sendiri, doa sama yang kuasa, terus ya udah gitu. Misalkan juga banyak yang ngundang gara-gara pengen lihat Lola. Ya itu mungkin perkaranya jadi beda ya, perkaranya beda kan, karena ngundangnya kan ngundang kita sebagai pemain boneka, bukan karena bonekanya gitu kan. Jadi lucu aja sih kalau misalkan ada yang kayak gitu tuh. Kalau dalam pemain-pemain ventriloquist kita juga menggunakan boneka untuk ya apa ya, untuk mencari nafkah ya. Tapi bukan gimana ya, sulit jelasinnya, arah sudut pandangnya nih. Kita pakai boneka ini bukan untuk penarik rezeki, bukan. Boneka sebagai alat bantu. Ibarat pesulap gitu kan, karena juga ventriloquist masuk ke dalam ranah sulap ya. Oh iya. Masuk dalam ranah sulap, ilusi suara kita kan, mengilusikan suara seolah-olah suara itu bukan berasal dari kita tapi dari benda lain. Jadi boneka, nggak cuma boneka loh. Ada beberapa seniman ventriloquist itu yang menggunakan topeng. Jadi penonton dipasangi topeng seolah-olah suaranya dari penonton. Ada yang distant voice itu bawa tas atau koper gitu, seolah-olah di dalam ada orang gitu kan, yang menyuarakan bukan kita. Tapi ada teknik sulap tertentu yang membuat seolah-olah suara itu terdengar jauh, terdengar dalam kota. Itu ada triknya. Jadi sama seperti boneka. Boneka itu cuma alat bantu. Ibarat pesulap itu kan juga ya Usmut kan juga pesulap ya, pakai beberapa alat untuk memunculkan seolah-olah itu keajaiban gitu kan, menciptakan efek kekaguman terhadap sesuatu yang mungkin di luar nalar gitu ya, seolah-olah gitu kan. Sama sih sebenarnya. Jadi ibarat penyanyi misalkan juga menggunakan suaranya. Alat bantunya apa? Kadang juga pakai properti, pakai termasuk mikrofon, itu kan juga alat bantu. Terus ya autotune ya, autotune kita ada yang pakai tuh alat bantu seperti itu. Sama ventriloquist juga kami menganggap boneka ventriloquist itu sebagai alat bantu untuk mempercantik penampilan kita di atas panggung. Itu tujuannya. Seperti itu tujuannya, bukan terus kita beli boneka buat penglaris gitu. Enggak, jauh banget dari itu, enggak lah. Nanti kita akan bahas khusus tentang penglaris. Oke. Ada satu konten tentang penglaris. Oh ada ya, ada. Oke. Bagus diulik nanti. Nah, bisa tuh masuk ke sana. Biar teman-teman tambah laris. Yoi, biar YouTube-nya juga tambah juga ya kan. Jadi gitu deh. Kalau saya ya dari sudut pandang ventriloquist seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di media itu cara memperlakukan itu mereka sangat, kalau Pasman sendiri sangat berlebihan, diperlakukan benar-benar seperti anak. Ya, aduh, lucu ya. Lucu sekali. Lucu loh, buat saya itu lucu. Jadi saya juga pernah lihat beberapa konten baik Indonesia maupun di luar negeri ya, sama gitu loh cara memperlakukan ke apalagi spirit dolls itu ya, spirit doll atau boneka arwah itu dimandiin setiap hari, kayak mandiin anak sambil diajak ngobrol, terus dikasih makan, itu kan aneh aja gitu loh. Ini nggak bisa makan. Iya, terus ntar udah berapa jam itu kan makanannya tetap utuh kan ya, kalau ya kan dibuang kan, mubazir gitu Bazir kan. itu. Kalaupun hilang nih makanannya tinggal separuh, padahal cecak gitu kan yang makan atau tikus. Nah, itu kemarin ramai juga yang minuman berkurang. Kalau minuman ini sih, kalau ini sekedar ini ya, Ilmiah dulu. ilmiah ya. Saya juga pernah dulu
soal minuman berkurang itu eh, kami pernah bahas waktu itu, sebenarnya udah lama sih. Meskipun berkurangnya tuh enggak yang banyak banget, enggak, tapi ada pengurangan. Dan itu ternyata teman saya menjelaskan dari sudut pandang keilmuan fisika. Ketika dihidangkan ternyata minuman itu kondisinya panas, terus terjadi penguapan. Nah itu kan sudah mulai berkurang tuh sedikit. Kemudian ada juga, terus kalau dingin gimana kok bisa berkurang? Nah itu ada lagi hukum namanya anomali air. Ketika suhu tertentu air akan menyusut seperti es. Itu kan kenapa kok es itu bisa ngapung di air, padahal kan sama-sama air kan. Kenapa dia nggak tenggelam atau ngambang? Kenapa dia ngapung? Nah, itu juga ada penjelasannya. Terus kenapa bisa berkurang? Itu dari sudut pandang hukum fisika banyak teori yang menjelaskan itu. Yang pasti saya nggak punya kapasitas untuk menjelaskan itu ya. Saya juga cuma mendengarkan aja dari teman saya. Oh ternyata memang bisa. Ada penjelasan ilmiah. Terus juga nanti berhubungan dengan apakah itu air murni, apakah itu kopi, apakah itu teh, itu juga ada, pasti ada pengurangan. Yang pasti nggak mungkin sampai habis. Kalau habis berarti ada minum, ada minum orang yang pasti orang. Jadi kalau kemarin pernah kejadian horor. Gimana tuh kalau malam-malam sendirian di rumah ya? Mau bikin minuman. Jadi es batu tak masukin gelas. Ya. Sampai full. Ada yang nutup pintu. Tak buka, teman. Oke. Ngobrol setengah jam, 1 jam. Selesai pulang. Pas balik ke dapur, es batunya hilang. Kok bisa hilang? Jadi air. Itu siapa yang ganti? Itu mencair, Bapak. Itu namanya mencair. Es batunya hilang, diganti sama air. Padahal cuma sendirian di rumah. Itu hukum fisika, kakak. Gua tuh takut kalau Aduh, aku udah pikir serius banget loh ini. Allah Akbar. serius. Aduh. Ya itu hukum fisika tentang pencairan ya teman-teman. Mencair. Aduh, kacau. Tentang perlakuan khusus. Ini untuk boneka-boneka ini apakah ada perlakuan khusus ini? Perlakuan khusus kalau dari 3 ini ya. Dari 3 ini yang perlakuannya agak khusus sebenarnya cuma Pak De Syukur sama Lola. Tapi perlakuan khususnya seperti apa? Nah itu kan perlu kita ulik nih kan. Apa ya? Pak De Syukur ini seperti tadi yang saya bilang bahannya latex. Jadi perlakuan khususnya nggak boleh dekat sama panas. Terus setiap beberapa bulan sekali harus digosok semacam cairan minyak untuk perawatan karet, perawatan latex. Udah itu aja perlakuan khususnya. Lola, nah ini Lola ini kan bahannya dia dari kain ya, sama seperti kain pada umumnya. Lola ini kan bahannya dari kain, ada yang bahannya dari kain flanel, ada yang dari kain fleece yang biasanya buat bahan sweater. Nah kalau yang ini yang kain fleece, bahannya kayak kain sweater sebenarnya. Perlakuannya dia dicuci, udah. Terus nyucinya apakah seperti spirit dolls itu tiap hari gitu kan, dibersihkan, dimandiin? Enggak, ini kalau dimandiin tenggelam ke air, rusak Pak. Karena bagian mulut ini kan ada bagian kerasnya di sini. Bagian kerasnya ini bahannya dari kertas. Kebayang dong kertas karton kalau terendam di air dia pasti akan hancur, pasti rusak, mulutnya pasti akan rusak. Jadi perawatannya, cara mencucinya pun beda. Kalau badannya nggak masalah. Biasanya saya kalau nyuci Lola ini ya dibuka dulu semua bajunya, pakaiannya dibuka, benar-benar boneka utuh gitu, dan bukan sesuatu yang memalukan ya. Karena boneka aja di dalamnya ini nggak ada dalam tanda kutip onderdil yang wanitaan banget atau kekanak-kanakan banget, nggak ada. Boneka aja. Setelah dibuka, kakinya direndam, terus disikat pakai sikat halus. Nah, bagian kepalanya ini enggak. Bagian kepalanya harus tetap berada di luar air. Baru nanti disikat pakai kayak teknik nyuci sepatu yang bahannya sensitif. Disikat cepat, disikat dengan minim air, disikat cepat, langsung ditempeli tisu pokoknya supaya langsung serem dan langsung bersih juga gitu kan. Jadi perlakuan khususnya gitu sih. Dikasih makan atau enggak, terus ditimang-timang atau enggak, itu enggak ada banget.
Lola selesai perform ya udah masuk koper udah. Terus apakah dia menangis? Tentu tidak. Itu cuma boneka. Betul, karena boneka aja ya udah. Perlakuan khususnya paling seperti itu sih, kita lebih ke penyimpanannya kita karena ini dipakai untuk seni panggung dan juga kadang berinteraksi dengan anak-anak, kita harus jaga kebersihannya. Nanti setiap selesai perform biasanya kalau saya semprotkan dengan disinfektan untuk sekedar biar nggak ada kuman-kuman yang berbahaya yang nempel, cuma disinfektan aja. Untuk Lola, Pak D saya nggak berani ngasih disinfektan karena dia latex. Paling bajunya saya kasih disinfektan, tapi untuk mukanya yang bahannya, ya pokoknya segala sesuatu yang permukaannya latex itu ada cairan khusus, memang cairan khusus untuk merawat latex. Udah. Kalau Joni ini nggak masalah pakai disinfektan, nggak masalah, cuman karena dia juga bahannya ada cat. Iya. Disinfektannya nggak boleh pakai yang alkohol, ada yang non alkohol disinfektannya, jadi masih aman, nggak masalah. Itu aja sih perlakuan khususnya, nggak ada yang sampai pakai dupa, dikasih makanan, dimandiin setiap hari, terus harus ditimang-timang, diajak ngobrol. Kalau ngajak ngobrol iya, Ini harus emang diajak ngobrol iya, dan karena emang ya kita memainkannya memang untuk diajak ngobrol dan dia seolah-olah bisa menjawab obrolan kita, tapi dengan karakter mereka sendiri, terus yang nyuarain siapa? Ya kita sendiri, gitu kan? Suka-suka kita dia mau jawab apa gitu. Jadi memang bukan sosok orang lain sebenarnya. Kalau boneka bagi ventriloquist itu kita memberikan karakter sendiri sesuai keinginan kita aja. Jadi bukan terus berharap dia punya karakter tertentu, enggak. Kita yang membentuk gitu. Kalau dia agak anak-anak ya, Kekanak-kanakan ya, Pak D yang dewasa. tua. Joni dia lebih ke sindiran kritik-kritik sosial gitu. Itu yang berperan kita sebenarnya. Kita yang suka-suka kita dia mau ngomong apa, terus punya arah pikiran seperti apa, kita ya yang menentukan. Gitu. Dari segi manfaat, spirit doll. Emang ada manfaatnya? Nah itu. Kalau saya sih, ini saya sudut pandang, sekali lagi ya, sudut pandang ventriloquist. Boneka spirit dolls, dari beberapa boneka spirit dolls yang saya lihat, jenis-jenis segala macam, itu yang pertama nggak bisa dijadikan boneka ventriloquist. Ya. Karena mulutnya nggak bisa digerakkan naik turun seperti halnya boneka ventriloquist, itu jelas. Bagi saya, seorang ventriloquist, spirit dolls nggak bisa dijadikan boneka ventriloquist. Terus kalau boneka mainan anak-anak, mungkin bisa sih. Sama kayak Barbie juga kan? Iya, mainan anak bisa. Tapi yang main ini dewasa. Yang mainin dewasa dan diperlakukan bayi. seperti bayi, seperti anak-anak yang hidup gitu kan. Ini agak mana ya, kalau saya pribadi kayaknya kurang pas sih, terlalu berlebihan lah kalau saya. Kalau yang memperlakukan itu orang biasa ini nggak terlalu masalah sebenarnya. Iya. Kalau orang biasa yang seperti itu nggak terlalu ini sebenarnya. Ya. Paling cuma dibilang orang. Nah, orang itu yang secara psikologis mungkin ada perbedaan dengan orang umum. Saya nggak bilang orang normal, orang umum gitu kan. Secara psikologis ada agak perbedaan gitu. Tapi yang melakukan hal itu orang-orang yang bisa kita katakan public figure. Nah, itu yang menjadikan tren kan ya. Iya. Menjadikan tren. Nah, ini yang sebenarnya kalau tren sih, kalau bahas masalah tren kan bisa kepanjangan. Bisa jauh banget. Misalkan gini ya. Karena ada beberapa pihak yang menjadi sorotan orang banyak. Dia hobi memelihara harimau, terus jadi tren, orang-orang jadi pengen itu juga. melihara harimau, kan bahaya gitu kan. Kayak kemarin kasusnya siapa? Panji bukan Panji Pragiwaksono dong. Panji ular, Panji kobra, dia melihara king cobra gitu kan. Panji memang punya latar belakang seorang yang memiliki kepahaman lebih mengenai ular. Jadi dia nggak masalah buat dia, tapi ketika itu jadi suatu tren, anak-anak kecil pada mainan ular kobra, terus ada beberapa orang dari
dari Kalimantan, dari beberapa daerah dari Sumatera juga tiba-tiba ikut mainan ular kobra juga, dan ternyata ada yang sampai meninggal. Yang disalahin panjinya dong. Panjinya kan terus gimana ya, waktu itu dia sempat bikin konten itu juga kan, kasihan gitu loh orang-orang yang nggak punya latar belakang khusus soal itu, tiba-tiba karena korban tren ya, terus jadi melihara juga. Nah sama kayak boneka ini juga kan salah satu tren kan, karena lagi ngetren terus tiba-tiba banyak yang pengen, banyak yang melihara. Atau misalkan suatu saat, maaf ya mungkin ini dari sudut pandang saya juga seorang muslim ya, lagi ngetren babi panggang misalnya. Nah ini jadi viral, ternyata babi panggang itu enak, terus jadi tren, semua orang jadi pengen makan babi. Nah kan jadi bahaya juga gitu bagi kita yang muslim kan, nggak boleh kan mau bagaimanapun gitu. Jadi ya karena tren sih kalau ini yang terjadi sekarang. Ini sih Iya. Lempar boneka. Iya, boneka. Sebenarnya kalau boneka kan dari dulu ada Barbie ya kan, Barbie. Jujur saya pribadi juga suka loh waktu itu main ke tempat teman-teman saya yang cewek-cewek, karena kagum gitu kan melihat boneka, bentuknya lucu banget, bagus banget gitu kan. Suka waktu itu, tapi kami memainkannya ya mainan gitu kan, mainan. Jadi main kayak sandiwara-sandiwaraan ketika saya kecil bersama teman-teman itu, ya main aja gitu, jadi mainan gitu. Tapi kalau sudah dianggap sebagai anak, ya berlebihan sih. Kalau saya pribadi nih, misalkan saya punya uang banyak dan ingin mengadopsi boneka, saya mendingan mengadopsi anak yatim deh. Ya kan? Banyak yang butuh uluran tangan kita juga gitu kan. Bahkan nggak perlu nunggu uang banyak gitu kan. Kalau misalnya bisa bantu gitu loh. Saya lebih ke arah sana sih kalau menurut ini. Pribadi sih ya, pribadi saya. Tapi kalau ada yang mungkin berpendapat berbeda, ya saya sih monggo, itu keputusan masing-masing. Jadi sekali lagi konten ini untuk membuat kita lebih dewasa. Mantap. Jadi kita pikirkan sendiri tentang mengadopsi boneka dianggap sebagai bayi. Iya. Ya, mungkin sebelum kita tutup kita akan dengarkan pesan-pesan dari Siapa dulu? Lola dulu lah. Lola aja, oke. Ini mohon maaf nih, saya harus sedikit mendekat. Nah, ini dulu. Biar ini, ini juga salah satu adab dalam bermain boneka ventriloquist. Ketika kita memasukkan tangan kita ke boneka, usahakan penonton nggak melihat. Sama seperti badut juga. Iya, ketika dandan jangan dilihat orang. Betul. Pantomim juga seperti itu. Pantomim juga, pemain sulap juga. Persiapan depan gua. Iya, ketika kamar khusus ya kan, sama ventriloquist juga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lola. Oke, Lola ini umurnya berapa tahun nih? Dari dulu 5 tahun. Sekarang masih 5 tahun. Wah, masih 5 tahun. Iya. Oke, Lola kasih beberapa patah kata buat teman-teman Kak Usmut. Di sana ada adik, ada mbak-mbak. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dijawab tadi Lola. Pesan-pesannya apa nih? Iya, gimana ya, tadi bahas tentang boneka kan Lola juga dengar kok. Oke, Lola dengar tadi semuanya ya? Iya, dengar banget. Sebagai seorang boneka, perlakukanlah boneka seperti boneka ya, mau gimana lagi yang boneka ya kan? Iya. Udah gitu aja, malu lah. Lola malu-malu ini. Sama lagi, apa lagi ya? Mungkin Pak D kali ya? Iya, Pak D. Pak D aja nih. Nah, sekarang Pak D nih yang Jadi kata Lola, perlakukanlah boneka selayaknya boneka ya. Boneka. Ngobrol Pak D, bisa duduk agak ke tengah Pak D. Ya, biar kelihatan. Kelihatan, biar kelihatan. Ini di pinggir banget nih Pak D. Ya. Nah. Aduh, dari tadi diam aja saya. Aduh, ya. Kesempatan Pak D. Iya, ini. Oh, ini ya. Aduh, ya nonton banyak ini ya. Masya Allah, keren sekali ini Gus Usmut. Iya, soal boneka ya, apa itu yang namanya boneka Allah spiritual. Ya, seperti yang tadi dikatakan sama Lola, perlakukanlah boneka selayaknya boneka, ya kan? Iya,
Ya kan? Iya Pak D. Beneran? Benar. Dengerin? Iya dengar. Bagus. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang boneka itu ya boneka. Saya yang udah tua gini aja ya boneka, nggak ada perlakuan khusus. Memperlakukan boneka selayaknya boneka, nggak perlu berlebihan. Itu ya, diingat ya. Ingat ya. Oke. Oke. Nggak perlu berlebihan. Iya. Oke. Udah, gitu aja. Oke, jangan berlakukan boneka secara Berlebihan gitu. pesan Pak D sama pesan Lola. Iya. Oke, mungkin cukup pembahasan kita tentang nanti kita banyak pembahasan lain di episode lain. Episode berikutnya, Nanti mantap. kita sambil makan-makan kebab dan minum kopi. Ini rela ditutup ini demi konten. konten ini ditutup hari ini. Padahal emang belum buka. Bukanya Jam 4 sore. jam 4 sore sampai jam jam 11 malam. akan datang. Nanti alamatnya. Waduh. Oke. Dari soft selling jadi hard selling. Oke, cukup pembahasan kali ini. Saya Kak Usmut, Ustadz Imut. Dan saya Radit Fan bersama boneka-boneka saya. Nah, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa podcast untuk anak dewasa.